dimakan itu cuma satu kalau setahu saya. Iya. Ini itu apa? Nyonya pap gitu. Nyonya apa tuh? Ikan buntal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewangga. Selamat datang Bang Wiki. Ya, makasih. Dewangga Pam ya ini channelnya ya. Ya, makasih Bang sudah mau hadir dan datang di channel kami ini Bang. Mantap, kreatif. Edan nama ieu mah. Ayo lampu hurung. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah Bang, sehat Bang. Gimana Bang? Mau nanya apa Bang? Cepet-cepet Ya, aja Bang. ngomong-ngomong aja lah ini Ya, Bang. cerita-cerita sedikit lah Bang lah. Gitu. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk nganggur. Wah, masa? Asli, sibuk nganggur. Kalau ada waktu pergi ke sungai atau ke laut. Ngapain Bang? Apalagi kalau ke mancing. Wah, mancing seru nih, seru. Mancing di laut sama di apa tadi? Sungai. Ya. Itu bedanya apa sih Bang? Sama aja. Sama aja. Gak ada yang ngebedain gitu? Gak ada. Kalau dapat ikan ya dapat, kalau yang enggak. Enggak, maksudnya dari segi peralatan, terus trek, terus apa gitu yang menjadi pembeda? Kalau di laut itu lebih ke apa ya? Itu sih lebih ke cuaca. Kalau mancing malam itu anget kalau di laut. Kalau di sungai itu cenderung ke dingin lah. Jadi gampang apa? Penyakit tuh cepet masuk. Oh gitu. Tapi kalau dapat ikannya lebih gampang dapat tergantung juga ya? Jadi gak bisa di ini apa? Gak bisa ditentuin di mana gitu yang lebih banyak sambaran. Ya kecuali ke tengah sih. Tengah apa? Tengah laut? Ya, kalau ke tengah. Nah, kalau ke tengah itu gimana? Ada apa? Tempat sewanya gitu maksudnya perahu atau apa? Ada, cuman saya gak kuat ke tengah karena Kenapa? mabok lah pasti. Mabok laut. Mabok laut. Tapi kan itu kalau mabok laut itu cuma awal aja Bang. Iya sih, paling kalau kita sudah apa? Tapi banyak sih nelayan juga yang masih mabuk laut yang udah bertahun-tahun. Serius? Iya, tergantung apa? Tergantung tubuh kita aja Bang. Gitu. Oh gitu. Jadi yang udah lama juga gak tentu gak mabuk laut gitu. Cuman gak separah yang baru gitu. Aduh. Tapi yang baru juga ada sih yang kuat. Udah berapa lama tuh mancing gitu Bang? Kalau mancing land base sama sih dari kecil. Enggak, land base itu gimana? Jadi land base itu yang kita injak itu tanah gitu. Tanah. Bukan tanah sih. Ya bisa disebut tanah juga. Daratan lah gitu. Daratan. Gitu. Tapi kan ada juga yang kalau kita apa namanya? Kalau kita yang diinjaknya itu batu atau karang itu banyak yang nyebutnya itu rock fishing biasanya. Rock fishing? Ya, rock fishing. Yang momen paling apa ya bahagia gitu ketika mancing gitu apa ketika dapat atau apa perjalanannya? Oh, yang bikin menjadi seru. Hobi mancing ya, gitu jadi ya? Serunya itu apa sih? Ya, yang pasti dapat ikan tentunya. Ya. Tapi ya kalau dihitung-hitung dapat ikan sama gak dapat ikan itu lebih ke banyak gak dapatnya sebetulnya. Tapi emang karena hobi jadi seru aja gitu. Kan? Iyalah. Namanya kan kalau mancing liar itu kalau bahasa kerennya ya wild fishing. Kalau bahasa kitanya mancing liar lah. Mancing liar. Ya mancing di mana aja itu berarti kan. Nggak perlu bayar gitu kan. Cuman modal peralatan doang. Tapi peralatannya itu justru lebih mahal kan? Ya, bisa kalau dibanding misalkan dengan mancing yang apa
Di kolam. Yang bayar ya, yang di kolam gitu kan sebenarnya lebih mahal itu kan. Biasanya gitu sih, tapi gak lulu mahal wild fishing. Cuma tergantung orangnya aja kaya atau enggak gitu. Oh jadi ada apa ya, sesuai lah, ada yang sesuai budget gitu kan. Ada juga. Kalau sekarang udah murah sih. Kalau dulu itu kalau kita belum kerja susah kalau mau alat pancing di apalagi di laut ya. Itu kenapa bisa sekarang jadi murah gitu, kenapa? Karena kan apa ya, mungkin produk-produk Indonesia dominasinya lebih banyak sekarang. Oh jadi kalau dulu itu produk luar. Kalau sekarang produk Indonesia sudah banyak mengeluarkan. Ya, banyak juga yang handmade lah istilahnya. Itu juga bagus tapi tergantung itunya sih. Tapi ya balik lagi ke seleri ya sebenarnya. Maksudnya balik lagi ke harga gitu. Iya sih. Soalnya kan bahan-bahan itu ngaruh. Itu umpannya pakai apa, Bang? Nah, itu kan kaitannya dengan teknik. Nah, gitu. Iya, teknisnya itu gimana sih sebenarnya? Banyak sih kalau di laut itu ada yang ngoncer pakai ikan hidup. Ada yang dasaran. Dasaran itu biasanya dead bait. Dead bait itu ya umpan mati sih. Oh, umpan mati jadi bohong-bohongan gitu? Bukan, tapi ikan yang sudah mati, udang. Terus? Cumi, banyak lah. Jadi kalau yang itu yang apa? Ada yang pakai roti juga. Sama kayak di kolam kalau di laut. Gitu. Cuman bedanya dari peralatan aja kali ya? Enggak sih, bedanya ya di kolam itu kan di apa ya? Di tanam. Dipelakan lah, dipelakan. Kalau di wild itu kan alam ya. Alam. Jadi ikan itu ada apa namanya? Berbeda-beda gitu kan? Vegetasinya ya. Tergantung ikan target. Ada yang ikan karang, ikan pasir. Nah itu kan muara. Itu misalkan dari ikan laut itu berbeda-beda tempat. Misalkan ada yang di tengah laut, ada yang di pinggir. Nah kalau yang di pinggir itu biasanya ikan apa biasanya? Di pinggir pinggiran. Kalau pinggiran itu biasanya kalau dari mancing pasiran itu ada bojor, ada ikan senangin, kuro, ada bawal, ya gato tadi, banyak lah kalau untuk pasiran. Terus ada ikan karang juga kan, ada ikan karang. Tapi itu semua bisa dimakan? Yang jelas sih kalau saya selama mancing, ikan yang nggak bisa dimakan itu cuma satu kalau tahu saya. Ya, ini itu apa? Nyonya pap gitu. Nyonya pap tuh ikan buntal. Oh iya, karena beracun kan? Ya itu kalau racunnya itu paling mematikan. Nah itu kalau kesengat kalau apa ya itulah. Enggak sih, itu kan beda, berbisa dan beracun beda. Itu beracun aja gitu. Jadi beracunnya kalau dimakan aja. Kalau dimakan. Tapi ada sih beberapa ikan yang memang bisa dimakan, cuman punya kayak patil gitu. Nah, kalau di kita kan ikan lele ya, lele lokal. Kalau di sama sih keluarga catfish juga, cuman ada ikan baronang juga yang notabene-nya beracun. Dan racunnya pun bisa lebih apa? Bisa mematikan itu. Kalau untuk kasus mematikan jarang sih kalau ikan yang apa? Yang punya patil, paling ya masuk rumah sakit. Kayak ikan pari kan itu apa? Ekornya itu beracun itu. Jadi kalau dimakan itu enggak sampai pari gitu. Enggak sampai apa? Enggak meninggal, cuman punya patil. Jadi racun bidurinya itu. Racun biduri namanya ya. Ya namanya racun biduri gitu. Bukan racun biduri, racun bidurinya itu. Racun biduri. Apa ya? Di ekornya lah. Ekornya. Tapi selain dari ekor berarti enggak ada. Kalau pari enggak ada, ya, tapi ada juga yang di apa kayak nilai itu di punggungnya itu. Nah, itu ada yang beracun. Siripnya. Di siripnya. Ya tergantung jenis ikannya sih. Lebih baik pakai safety lah, tangan, pakai kaos tangan gitu. Oh iya. Kecuali buntal ya jangan dimakan. Tapi itu sih kalau dapat itu
Dijual enggak. Kalau buntal. Ya. Buntal enggak dijual sih kalau di sini, enggak laku soalnya. Tapi kalau di Jepang itu ikan buntal itu adalah ikan yang mahal, bisa dikatakan paling mahal lah, karena ya susah ngelolahnya gitu. Harus bersertifikat lah. Tapi ada beberapa nelayan juga yang punya keahlian untuk mengolah ikan buntal. Di sini itu. Di Garut. Ya, kalau ada sih di Garut. Ada yang berani gitu. Ya itu modal keberanian kayaknya, jadi kebiasaan dan ada yang dimakan. Nah, selama mancing-mancing gitu yang paling jauh itu ke daerah mana? Kalau saya sendiri sih belum jauh, cuman paling jauh ke Sancang atau ke Tasik. Tasik pernah? Perbatasan Tasik. Kan itu dari Tasik itu ke sana itu laut semua kan? Ya sebelum Cipatujah, kan Cipatujah terus itu ke Pangandaran kan itu. Ya kalau ke daerah sananya, ke atasnya lagi paling jauh itu ke Jayanti. Jayanti itu udah masuk Cianjur. Tapi banyak sih juga yang ke Pelabuhan Ratu, ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Ada juga yang sampai ke Jawa. Ya itu tergantung itunya sih. Kalau mancing simple, gak ribet. Iya. Kemana aja. Kalau saya itu ya gitu. Kalau sudah ke laut, mana aja lah. Tujuan utamanya mancing itu apa? Hobi aja? Atau ada tujuan lain? Gak ada sih, cuman ya mancing, ya tujuannya mancing, gak ada yang lain. Ya maksudnya untuk hiburan aja atau hobi aja atau ada tujuan lain gitu kalau mancing? Kalau di awal-awal kan mancing itu pakai teknik dasaran ya. Teknik dasaran itu yang pakai berat, pakai umpan mati atau umpan hidup, bottom fishing kalau di itunya apa? Bahasa kerennya lah. Nah itu cuman saya agak dikurangin, soalnya kan seperti umpan seperti itu juga terbatas lah. Maksudnya di kita kan masih banyak yang pakai umpan apa? Umpan cacing laut. Cacing laut itu kan susah didapat. Dia itu kan diamnya di karang. Jadi susah untuk nyari pakannya aja susah gitu. Iya, kadang beli kan udang. Ya itulah ribet-ribetnya dasaran itu. Nah, dulu sih. Sekarang lebih ke apa ya? Kalau bahasa kerennya sport fishing ya. Sport fishing itu adalah pokoknya gerak lah kita. Main popping, main jigging, main casting. Banyak lah tekniknya. Keren nih, keren. Jadi lebih ke olahraga gerak lah sekarang. Kalau mancing dasaran itu kan diem. Diem. Jadi kita pakai umpan buatan, seperti ikan-ikanan, minong atau mirip udang. Pakai bulu juga. Bulu apa? Bulu apa? Kalau kita sebutnya bulu mutiara. Yang warna-warna gitu kayak apa ya? Ya kayak rambut gitu. Tapi banyak lainnya gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi gerak lah, lempar kan, tarik, lempar, dan biasanya itu targetnya ikan-ikan predator. Jadi jarang kalau ikan-ikan yang enggak, yang non predator lah istilahnya, jarang makan sih. Kalau teknik casting sport fishing itu, paling ya adalah spesies kerapu mungkin yang nyamber. Jadi kalau hiu juga yang bisa dimakan hasil tangkapannya langsung dibakar gitu. Ya, seringannya gitu. Ya lumayan lah gitu. Bisa bakar-bakar hasil sendiri. Iya sih benar. Jadi meskipun sedikit atau kan, tapi hasil sendiri itu lebih terasa gitu. Bener, mantap. Daripada kita beli, kan. Itu kan sensasinya juga. Nah itu. Saya juga sebenarnya pengen sih sebenarnya ikut gitu. Mancing dong. Beberapa kali mah. Cuman ya gimana? Jarak. Ya. Kebanyakan masalahnya jarak, waktu juga. Iya. Terbatasnya spot, terutama untuk daerah-daerah kota kan udah susah mancing liar. Kecuali ini di Garut ada sih komunitasnya namanya Braga. Yaitu ya sering juga ke daerah selatan, ke pantai. Ya mancingnya di Sungai Cimanuk. Ini Sungai Cimanuk bagus ini, banyak hampalanya. Hampala itu apa? Kayak masir gitulah.
Sampal itu kayak ikan tawes putih itu, cuman dia predator, nyambernya ke umpan tiruan gitu. Coba ya memang di rawa itu, bukan rawa, siapa namanya? Kali ya? Iya di kali, di sungai. Sungai. Kalau kali itu kan cenderungnya ke daerah-daerah kota lah, di Jakarta gitu. Kalau di kita kan sungai masih banyak batu. Sungai itu di kampung. Bukan kampung, masih terjaga. Masih terjaga. Kalau kali udah nggak terjaga gitu. Udah ada perubahan. Karena di kampung juga banyak sih yang sudah kena limbah. Jadi kena limbah gitu. Kalau kali kan bahasa orang Jakarta ya, Betawi. Gitu. Ada juga yang di Empang kan. Empang itu apa ya? Empang itu seperti kubangan gitulah. Biasanya ikan-ikan gabus. Snakehead lah. Empang itu kan biasanya dekat-dekat sawah gitu. Apa? Empang itu dekat-dekat sawah gitu. Enggak seperti kubangan aja gitu. Kubangan kayak danau kecil lah. Bukan danau, waduk kecil gitu. Di sini kan ada Bagendit, ada Rancakukung. Nah, itu spot fishing sebetulnya buat mancing. Cuman ya kan itu gak dibuka untuk umum. Iya. Cuman ya emang ini ikan itu ada yang bisa bertahan di di banyak kotoran gitu, yang keruh-keruh gitu. Ada yang di air jernih juga ada. Gitu, tergantung ikannya. Iya, jadi setiap air itu pasti ada ikannya lah gitu kan. Ya, kalau masih terjaga gitu. Jadi kotor ini, kalau air kotor juga, kalau terjaga mah pasti ada ikannya gitu. Kayak ya maksudnya kotor terjaga itu gimana? Keruh gitu. Cuma keruh aja. Ya. Keruh itu kan berarti akibat pasirnya aja kan. Tanahnya lah, dari tanah itu sendiri gitu, bukan dari perilaku manusia. Ada juga kan hijau air itu, tapi bagus itu hijau, banyak koleranya. Biasanya ikan enak di situ. Ya cuma lah tergantung jenis ikannya gitu, bisa hidup di mana. Tapi kalau limbahnya datang dari pabrik, nah mati kan itu, pasti mati lah. Pokoknya gini, ikan itu kalau kita dimasukin tangan ke kali, kita gatel, pasti ikan juga gak akan betah di situ. Bisa mati juga. Gitu. Itu cara ngeceknya gitu. Biasanya gitu. Iya, berarti ya sesuai dengan apa yang kita rasakan berarti kan. Karena ikan juga kan sukanya sama air hangat. Ikan itu cenderung agresif ketika air hangat sih. Kalau air dingin, kalau di laut juga dia gak makan. Gitu. Gitu. Aduh, seru juga Bang ini Bang. Aduh. Santai dulu Bang. Santai. Apalagi. Nah itulah. Kalau mancing sih banyak YouTube sekarang, banyak banyak referensi, banyak juga yang dulu kan kita lihat mancing itu di TV ya, di Mancing Mania. Ya kayak kan itu di tengah laut kan, pakai kapal terus wah peralatannya keren-keren lah gitu. Terus ikannya juga gede-gede gitu. Tapi dilepas lagi ya? Iya. Emang gitu. Jadi emang nyari sensasi tarikan aja gitu. Karena dia emang niatnya bukan untuk makan atau apa kan? Bukan untuk konsumsi atau dijual. Dan biasanya yang di TV-TV itu dia nyarinya ke daerah daerah macam apa ya, cagar kali. Pokoknya yang dilindungi lah. Kalau Mancing Mania itu suka diawasi sama kayak petugas jaga alam gitulah. Kalau Mancing Mania. Tapi sekarang banyak YouTube juga sih Mancing Mania, orang-orangnya gitu. Seperti Didi Dodo, Kadek Wawan Wijaya dan banyak. Ada juga katanya main di YouTube juga ya? Ya apa ya, bisa dikatakan main sih. Enggak. Jadi menyimpan momen aja gitu. Menyimpan dan mengedit lah sedikit. Sharingkan apa yang dilakukan mungkin. Ya apa ya? Gak sharing juga sih kontennya. Ya maksudnya gitu. Maksudnya ya berbagi aja ini nih kalau di laut tuh gini nih secara tidak langsung kan. Oh gini kalau mancing di laut itu kan ada orang yang
kurang tahu. Seperti saya kan kurang tahu lah gitu masalah mancing di laut gitu. Apalagi ya jujur secara pribadi kalau mancing kayak di kolam itu saya nggak suka gitu. Karena ya pertama kan jenuh gitu kan diam. Iya. Emang cenderung gini, ikan itu kalau di kolam itu kan dikasih pakan dari dia kecil, jadi agresifnya itu kurang lah. Iya, cenderung pasif gitu. Karena ya dipelihara kan itu. Iya. Sama aja kayak manusia kalau hidup di alam itu kan lebih agresif. Bukan lebih agresif sih. Lebih ke mandiri lah soal cari makan, bertahan hidup. Yang sama ikan juga kalau digangker gitu. Casting itu kan pakai umpan buatan. Nah, si ikan itu makan itu. Nyamber lah istilahnya kalau orang mancing. Dia itu bukan hanya makan, tapi terganggu juga kan ada ada habitat lain masuk gitu kan. Lagi santuy misalnya kan datang lewat ikan itu, nah keganggu dia ya dimakan gitu. Iya, padahal dia tahu ini tuh ikan misalkan gitu kan. Emang kan itu ikan itu ada apa sih kalau daerah kekuasaan ada gitu. Iya, jadi kan padahal misalkan masukin udang misalkan. Udah tahu kan itu sejenis ikan juga kan misalkan. Tapi dia tetap makan gitu. Ya emang gitu. Jadi gini, ikan yang kecil makan makanan yang lebih kecil dari dia. Nah si ikan yang makan itu dimakan lagi yang sama besar lagi sampai ke yang paling besar gitu siklus. Tapi si siklus itu kalah sama manusia gitu. Jadi kan sebenarnya di laut itu sangat berkesinambungan sekali gitu antara cuaca, terus sikap manusia gitu kan. Kalau cuaca sih itu kan alam. Iya alam, tapi kan yang balik lagi ke itunya manusianya itu sendiri kan. Jadi kan kalau manusia itu kan susah lah ya. Selama masih habitatnya masih ada gitu, seperti karang, dan bakau, dan rumpon lah istilahnya. Ada, ikan itu pasti ada. Cuman meskipun diambil lah sama kita. Cuman dipancing. Mengurangi populasi aja. Nah, kalau habitatnya sudah dirusak baru ikan itu. Gitu kan, ikan punya anak kan, dia anak-anak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau tempatnya gak ada, mati dia. Iya, kalau rumahnya gak ada mati lah. Bukan mati sih, gak bisa berkembang biak. Karena sekarang udah banyak yang pakai racun, pakai apa? Itu kan iya kayak ada yang pakai pukat harimau, pakai bom. Iya, pakai bom. Pakai setrum juga. Jadi kan kalau pakai bom itu ikan gede, ikan kecil, semua mati gitu. Jadi menarik, Dis. Sedikit sedikit melebar ke arah global nasional lah gitu, nasional gitu. Gimana? Kayak di nasional ini kan banyak nih. Seperti sering melihat berita-berita gitu, ada nelayan asing masuk ke Indonesia. Oh itu. Kalau itu sih bukan urusan saya. Iya, maksudnya ya pendapatnya gimana gitu? Kalau menurut saya mah emang sih. Jadi kan itu zona ekonomi eksklusif ya kalau nggak salah wilayah laut. Ya kan ada teritorial gitu kan, ada perbatasan gitu kan. Kalau itu kan masalah hukum internasional. Iya. Kalau masalah mancing kan kebanyakan nelayan juga nggak misalkan kita nelayan Indonesia nih hanyut ada sampai ke Jepang juga kan. Iya. Nah itu kan di bawah kuasa saya, maksudnya bukan di wewenang saya gitu. Seperti yang yang nelayan Cina ke Indonesia. Tapi kan itu kalau ada yang misalkan satu kapal itu kan niat gitu kan. Ya kalau ya gak tahu sih, saya juga gak tahu aturan mainnya gimana. Yang jelas ya jangan saling itulah. Maksudnya kita kan punya wilayah Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia juga. Iya. Mereka punya wilayah juga gitu. Ya lebih baik ke taat aturan lah misalkan. Lebih banyak sih misalkan nelayan Indonesia kerja di luar negeri kan ada perusahaannya. Ya. Ada juga kan seperti itu. Jadi kalau di alam itu teori-teori itu hilang gitu. Gak bisa. Nah saya pernah lihat di suatu video itu ada ya kayak tadi orang Indonesia kerja kan di bagian mancing gitu. Itu dapatnya cepat banget. Dapat. Nah itu tekniknya. Jadi kalau untuk nelayan itu kan
cepat banget itu. Baru juga lempar udah dapat, baru lempar udah dapat. Sekarang itu kan era teknologi. Kalau kita main on board misalkan di kapal, ada istilahnya apa? Bukan GPS, radar ikan. Banyaklah alat-alat itu. Jadi itu, tapi gini, ada kejadian ikan itu banyak, cuman dipancing gimana pun nggak nyamber dia. Oh, kenapa? Karena udah tahu. Bukan masalah gak tahu sih. Emang gak mau makan aja gitu, ada waktunya ikan makan. Biasanya ada bukan. Kalau kita kenalnya itu minor mayor. Nah, ada situasi minor, ada situasi mayor juga, bulan juga. Situasi minor itu dari ada waktu jamnya gitu. Biasanya narik, kalau bahasa Sundanya narik pasang, narik surut biasanya. Mau naik pasang, mau naik surut. Jadi pertengahan itulah. Karena kalau air terlalu kayak di kolam gitu, landai gitu, tenang gitu. Kalau tenang juga ikan susah makan. Kalau gede juga, kalau ngamuk juga susah makan gitu. Jadi fase itu aja lah, pertengahan. Jadi pasang surut. Kalau di laut itu berarti harus ya cuaca berarti ya sangat bener. Apa ya, sangat diperhatikan gitu. Jadi kita gak bisa sembarang kapan aja. Kan? Pakai data lah, pakai apa? Jadi harus lihat cuaca, perkiraan cuaca, arus gitu air kan. Juga. Ya debit air, bukan debit air, arus ya. Gelombang juga kan. Kita gak bisa mancing kalau gelombang gede. Kan? Angin, nah itu angin. Biasanya pemancing itu kalau masih berhubungan dengan air mah gak masalah. Kalau udah ada angin, nah itu baru. Karena lempar nanti balik lagi. Iya itu. Balik lagi. Kalau disamber juga gak akan kerasa itu. Kalau angin gede. Iya, karena kan ini angin atau ikan ya. Nah, gitu. Ini kena angin atau kena ikan ya. Banyak juga kan kalau kejadian mancing di laut itu banyak yang jahil juga. Misalkan kalau di pantai kan jorannya itu panjang-panjang. Jadi kalau kita lagi nungguin ikan dimakan, dipegang, nah teman-teman suka dorongin pakai kayu gitu. Jahil gitu. Banyak gitu ceritanya. Ngeprank lah. Ya, ngeprank. Ya. Biasanya rombongan itu kalau mancing itu. Iya. Tergantung mood aja. Biasanya mabar lah istilahnya, mancing bareng. Ya banyak. Ada juga kan event turnamen juga banyak. Kalau di mancing liar. Gak melulu di kolam lah urusan turnamen itu. Di pantai juga banyak. Tapi biasanya untuk mancing itu dijadwal gak, misalkan seminggu sekali atau berapa, atau seenaknya aja gitu. Kalau saya mah seenak aja karena nganggur gitu. Karena nggak tahu sih, kalau orang kan nggak punya waktu juga, biasanya hari libur. Ya. Tapi kebanyakan sih kalau yang kerja juga suka maksain, misalnya kerja dari pagi sampai jam 3. Nah, jam 3 langsung. Gitu. Gak lihat cuaca malahan. Berangkat aja kalau lagi. Terus cuaca jelek, balik lagi. Iya, gitulah biasa. Tapi itu perjuangan ya. Gini, kalau misalkan kita mau apa, misalkan terlaksana ya itu bahagia gitu. Kita kan bukan mau ikan, mau mancing doang gitu. Nyari kesenangan dalam memancing. Ya kayak camping aja lah. Ya, jadi istilahnya. Kalau mancing bisa disebutkan gini. Kalau mancing di kolam itu emang niatnya nyari ikan. Bisa gitu. Bener gak? Kalau di laut itu gak hanya melulu mencari ikan, tapi mencari kesenangan. Gitu kan? Ya gitu. Bener gak? Ya kalau alamnya masih terjaga sih. Kalau nggak terjaga kan di mana juga mancing kalau gak di kolam gitu. Iya. Lagi. Aduh. Ngobrolin apa? Ini aduh, makasih loh ini udah datang Bang Wiki. Jauh-jauh ya dari mana? Dari Bungkul selatan lah. Dari selatan. Selatan. Mana? Ya, jadi gini, kasih apa ya namanya, kata-kata lah buat teman-teman itu ya, subscriber saya gitu, apa gitu. Ini mau closing nih. Ya, gimana? Sebentar lagi lah. Sebentar lagi. Ya kalau menurut saya gini, ini kan channel Dewa Gapam. Iya. Ini kan pemilik keluarga ya. Jadi ya
tonton aja keseruannya di Dewa Nggak Paham Pamali. Nice, thank you Bang Wiki. Apalagi nggak ada. Ya ada lah itu. Mungkin ya. Sekali lagi makasih ya Bang, udah mau datang ke channel ini ya. Jauh-jauh. Gitu. Dipaksa sih sebenarnya. Jangan disebut dipaksa. Gitu. Jadi ya lah, maksudnya ke depan mah jangan saya ya yang ngomong masalah mancing. Ya gini Bang, jadi aja lah. Enggak, jadi gini Bang sebenarnya. Jadi tujuan Nyai untuk apa ya, podcast ini sebenarnya tujuan utamanya adalah berbagi pengalaman dari setiap teman-teman dekat saya. Gitu intinya. Ya itu untuk masalah apa ya, expert no expert itu gak jadi masalah. Yang penting kita berbagi pengalaman aja gitu. Mantap. Itu kan. Kalau misalkan Bang Wiki pengalamannya dari segi mancing ya sharingkan aja. Itu kan kembali lagi ke penonton gitu, masalah apa ya, benar atau tidaknya itu kan itu sesuai dengan pengalaman. Gitu. Mantap, bener sih, berbagi teman-teman saya juga yang lain gitu. Apa aja pengalamannya ya obrolin aja gitu supaya bisa diambil pelajarannya, ambil hikmahnya dan diambil apa gitu. Itu sih Bang tujuan intinya. Ya gitu sih, mantap ya. Makasih Bang ya. Thank you ya. Gitu aja mungkin ini di channel Dewa Nggak Pahams. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Bang.